Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syakira dengan NPM 059 dari kelas Manajemen Investasi B akan mempresentasikan tugas besar simulasi virtual trade dari aplikasi RTI. Bagian pertama merupakan overview singkat dari transaksi yang sudah saya lakukan selama 2 minggu. Selanjutnya ada tanggal mulai dan berhenti transaksi. Saya mulai pada tanggal 25 November, progres selama tanggal 26 November, dan tanggal selesainya itu tanggal 6 Desember. Dengan rekapan capital gain atau loss, totalnya itu rugi 0,77% dengan saldo akhir 99.940.500 dengan total kerugiannya itu 59.500 gitu. Dan yang untung di situ tuh hanya BNGA. Nah, selanjutnya itu ada rekapan capital gain itu per saham. Jadi kalau di tabel sebelahnya itu untuk UNVR itu presentase keuntungan transaksi pertamanya itu 1,87%, untuk BNGA itu untungnya dari sahamnya sendiri 0,56%, sedangkan untuk sisa slot UNVR itu menyebabkan kerugian sebesar 0,27%, untuk BBRI juga rugi 2,05%, dan AMMN juga rugi sebesar 0,26% gitu. Nah, selanjutnya merupakan ada rekapan portofolio yang ditunjukkan pada portofolio saham pada aplikasi RTI tersebut. Selanjutnya masuk pada bab analisis teknikal dan fundamental. Untuk analisis fundamentalnya sendiri, saya hanya menggunakan satu indikator, yaitu analisis industri. Ada analisis industri perbankan, FMCG, dan juga industri pertambangan. Nah, untuk industri perbankan ini di Indonesia itu menunjukkan kinerja yang positif pada tahun 2024 dengan total aset mencapai 7.376 triliun dan pertumbuhan kredit 12,15% year on year dengan rasio NPL terjaga di angka 2,34%, sementara ROA-nya itu berada di angka 2,56% yang mencerminkan profitabilitas yang solid. Nah, saham perbankan besar seperti BBRI dan BBCA itu direkomendasikan untuk akumulasi beli, terutama saat koreksi harga dengan rata-rata dividen yield mencapai 5,2% dan valuasi PE-nya itu di 13,5%. Nah, stabilitas ekonomi domestik serta koreksi pertumbuhan kredit hingga 12% itu pada tahun 2025 menjadikan sektor ini tuh pilihan menarik bagi investasi jangka menengah hingga panjang. Nah, untuk industri barang konsumsi atau FMCG di Indonesia sendiri itu selalu tumbuh pesat, termasuk pada tahun 2024 ini didorong dengan peningkatan pengeluaran konsumen sebesar 296 triliun pada kuartal ketiga. Nah, kontribusinya itu sebesar 81% di sektor FMCG sendiri. Nah, kalau misal di industri pertambangan sendiri di Indonesia itu berkontribusi sebesar 7,2% terhadap PDB-nya Indonesia, di mana komoditas utamanya seperti bara, nikel, dan emas menjadi andalan ekspor. Seperti itu. Selanjutnya, untuk UNVR sendiri itu berdasarkan indikator teknikalnya pada gambar tersebut itu ada trend bearish, di mana awalnya memang parabolik SAR-nya itu berada di bawah candlestick. Dia masih bullish, cuman lama-kelamaan indikator parabolik SAR-nya itu berada di atas candlestick, yang mana menunjukkan bahwa harga itu berada mulai menurun gitu, sehingga dia berada pada trend bullish. Nah, juga MACD-nya menunjukkan penurunan pada momentum ini. Dan RSI-nya juga berada di bawah 50 dan volume perdagangannya juga terbilang rendah. Keputusan menjual 100 lembar saham pertama di harga 1.910 itu setelah melakukan pembelian yang awalnya 1.875 itu merupakan salah satu langkah bijak, di mana trennya menunjukkan bearish, tapi saya masih bisa menangkap di mana harganya tuh naik sehingga tetap dapat menjual. Cuman kesalahannya waktu itu saya tidak langsung menjual 5 lot, tapi masih
mencoba menjual satu lot. Nah, sedangkan pada jangka waktu yang tersisa ini, 4 lot lainnya itu trennya bearish. Saya tidak menemukan harga di mana dia di atas harga beli saya sebelumnya gitu. Sehingga sebenarnya UNVR ini memungkinkan untuk meningkat. Hanya saja dalam jangka waktu singkat ini tidak disarankan untuk hold UNVR. Sebaiknya saya melepas sisa 4 lotnya itu di harga 1910 seperti satu lot pertama yang saya jual. Selanjutnya adalah BBRI, di mana indikator teknikal pada saham BBRI itu menunjukkan tren bearish dengan parabolic SAR di atas candlestick dan MACD mengindikasikan momentum negatif. Nah, meskipun stokastiknya itu menunjukkan kondisi yang overbought dan ada potensi koreksi kecil, volume perdagangan yang besar dan RSI di atas 50 menunjukkan dominasi tekanan beli terhadap saham ini. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa uh, potensi tekanan harga lebih lanjut dapat terjadi. Keputusan pembelian saham BBRI pada harga 4.400 itu masih tetap relevan dengan prospek bullish jangka menengahnya, meskipun belum ada keuntungan dalam 2 minggu terakhir. Nah, pemantauan lebih intensif itu tetap diperlukan, sehingga sebenarnya tren untuk beli dan hold saham BBRI itu ada. Cuman untuk sell-nya sendiri, untuk mendapat keuntungan itu dia direkomendasikannya tuh di jangka menengah, bukan pada jangka pendek yang bisa dibilang 2 minggu ini. Nah, kalau misalnya dalam 3 minggu ataupun 1 bulan itu masih ada kesempatan untuk dapat menjual pada tren bullish. Cuman kalau misalnya pada 2 minggu pertama memang trennya dilihat dari grafik sendiri itu masih bearish. Nah, selanjutnya adalah saham BNGS saat ini berada dalam fase yang konsolidasi dengan kecenderungan sideways menuju bearish. Dimana kalau bisa dilihat yaitu rata saja, dan kalau dilihat dari parabolik SAR-nya dia mulai tren bearish ya, atau tren beli gitu. Cuman ketika kemarin sempat membeli satu lot, saya sendiri itu sempat mengalami keuntungan karena ada beberapa harga ada momen di mana dia naik walaupun tidak signifikan, karena sebenarnya BNGA ini lebih mengarah ke sideways, dan juga kalau misalnya setelah sideways ini diprediksi dilihat dari indikator parabolic SAR ataupun MACD-nya sendiri, dia akan bearish atau menurun. Jadi trennya nanti akan beli. Cuman kalau dalam waktu 2 minggu ini memang seharusnya tidak disarankan kalau misalnya tidak sering memantau BNGI ini untuk melakukan pembelian ataupun penjualan, karena trennya masih sideways dan cenderung akan bearish bukan bullish. Berikutnya saham terakhir yang saya beli itu adalah AMNN sendiri. Sebenarnya AMNN ini cukup potensial untuk dibeli dalam jangka pendek, cuman saya terlambat dalam membelinya. Nah, dia menunjukkan harga yang cukup fluktuatif dalam jangka pendek ini, di mana um, disarankan untuk membeli dan melakukan penjualan dalam jangka pendek. Cuman jangka pendeknya ya bukan dalam 1 hari atau 2 hari. Nah, ketika kita melakukan IMNN ini pembelian dalam 1 minggu, dia bisa mendapatkan keuntungan karena uh, dibandingkan saham-saham yang lain UNVR atau BBRI yang sudah saya beli sejak awal dan saya hold, kerugian dari AMMN ini yang terbilang baru saya beli itu cukup lebih rendah, dan apabila saya membeli ini lebih awal, maka ada kemungkinan potensial untuk mendapat keuntungan karena potensial dari AMMN ini sendiri cukup besar untuk dapat keuntungan, di mana berdasarkan trennya itu dia tuh bullish, dan juga berdasarkan parabolik SAR-nya ada di bawah candlestick yang mana menunjukkan dia akan terus meningkat harganya. Seperti itu. Selanjutnya merupakan evaluasi dari transaksi pembelian saham yang sudah saya lakukan. Baik, saya membagi evaluasi menjadi 3 kriteria, ada evaluasi evaluasi kinerja, evaluasi strategi, dan evaluasi pengambilan keputusan.
keputusan. Untuk evaluasi kinerja sendiri, kinerja saham UNVR dan BNBA itu sebenarnya cukup baik dalam jangka pendek, cuman memang harus sering-sering memantau untuk melihat trennya itu bullish apakah bearish. Nah, untuk BNGA dan UNVR sendiri itu merupakan saham yang memberikan kontribusi keuntungan bagi saya meskipun tidak terlalu signifikan, dan juga untuk UNVR seharusnya saya menjual 5 lot pada gelombang pertama, tidak menjual secara parsial seperti itu. Dan kedua saham tersebut sebenarnya juga masih potensial dalam jangka pendek jika dibandingkan dengan BBRI. Nah, AMMN itu sebenarnya juga lebih potensial daripada ketiga saham tadi ketika saya membelinya lebih awal daripada ketiganya. Nah, kalau misalnya evaluasi strateginya itu sebenarnya penulis ini seharusnya melakukan pembelian saham itu lebih awal, karena misalnya 2 minggu itu terlalu pendek untuk melihat tren. Terus untuk evaluasi pengambilan keputusan tuh sebenarnya untuk teknikalnya itu sudah cukup, cuman untuk fundamentalnya itu sebenarnya yang harus lebih digali lagi bukan cuma dari segi sektor tapi juga dari segi perusahaan. Dibandingkan dengan teknikal, fundamental itu merupakan gerbang pertama ketika kita ingin memulai investasi di suatu saham, karena melihat kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga bukan industri saja yang dianalisis tapi juga dari perusahaan tersebut kinerjanya bagaimana, dan ketika industri dan perusahaannya itu match, kinerjanya bagus dan prospeknya bagus, baru kita bisa yakin memilih untuk investasi di perusahaan tersebut dengan melihat histori dari analisis teknikalnya. Cuman yang utamanya untuk memilih itu awalnya ya fundamental terlebih dahulu. Jadi untuk pengambilan keputusan itu sebenarnya pertama yang harus dilakukan penulis yaitu melakukan analisis fundamental atau riset terlebih dahulu, lalu melakukan analisis teknikal, dan juga selain memilih analisis dari segi industri, yang paling penting juga melakukan analisis internal seperti pelaporan keuangan pada perusahaan yang akan dipilih di sektor tersebut. Sekian presentasi dari saya, nilai Syakira NRP 059, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.